Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Jeki, mahasiswa prodi S1 Hukum, NIM 19 111 10143 2021. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membawakan atau mengutarakan kembali materi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah dari sisi bahasa secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Kata otonomi berasal dari Yunani, yaitu autos dan namos. Autos itu berarti sendiri dan namos itu berarti aturan, sehingga apa diartikan secara keseluruhan adalah otonomi adalah aturan sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, sehingga dapat diartikan otonomi daerah adalah suatu kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau otoritas, untuk membuat peraturan, untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Sedangkan untuk para ahli, menurut Vincent Lemieux, otonomi daerah adalah kebebasan atau otoritas untuk mengambil atau membuat keputusan politik dan administrasi sesuai dengan hukum. Pendapat dari Syarif Saleh, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah mereka sendiri, di mana hak-hak ini adalah hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Kansil, otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangga atau daerah sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ODA adalah wewenang atau hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar belakang dari ODA itu sendiri adalah, pertama, lambatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah apabila masih sistem dengan sentralistik. Kedua, lambatnya setiap urusan karena sentralistik. Ketiga, masih banyaknya daerah yang belum sejahtera atau belum terwujud keadilan. Tujuan dari ODA adalah guna mempercepat pembangunan di daerah, guna memperpendek kebijakan pemerintah. Ketiga, mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keempat, guna mengembangkan kearifan lokal pada masing-masing daerah otonom. Dasar hukum dari pelaksanaan ODA itu sendiri adalah, yang pertama, Undang-Undang 945 Pasal 18, di mana pada pasal tersebut diterangkan atau disebutkan di salah satu ayatnya bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa pembagian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa pembagian kebijakan di tangan pemerintah pusat adalah, pertama, tentang hukum, moneter dan fiskal nasional, itu berupa pengaturan dan kewenangan keuangan dari sisi APBN. Ketiga, pertahanan keamanan. Keempat, agama. Kelima, politik. Sedangkan di daerah, di bidang politik itu berbentuk seperti wewenang pelaksanaan pilkada. Kemudian B, untuk pemerintah daerah, kebijakan yang berada di daerah adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan di sektor ekonomi, kemudian sosial berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam proses pembentukan ODA,
ada beberapa syarat, yaitu terdiri dari 5 kecamatan atau kabupaten, 4 kecamatan atau kota. Kedua, rekomendasi dari DPRD kabupaten atau kota. Ketiga, rekomendasi dari DPRD provinsi. 4, analisa kemampuan fisik, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan finansial, non-fisik, mental masyarakat. Adapun azas-azas otonom daerah, yaitu pelaksanaan otonom daerah mengedepankan ketaatan hukum, dilaksanakan secara proporsionalisme, profesionalisme, kemudian dilaksanakan dengan azas keterbukaan, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. Peraturan sentralistik atau sentralisasi adalah aturan yang bersumber dari pemerintah pusat, seperti peraturan-peraturan dari segi lalu lintas, kemudian dari perhubungan dan kehutanan. Itu merupakan bentuk-bentuk peraturan yang sentralistik, yang non-desentralisasi. Sedangkan desentralisasi adalah wewenang daerah untuk mengatur pembuatan aturan sendiri, seperti perda parkir, perda tentang pengaturan PKL, kemudian perda-perda untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hal-hal yang mempengaruhi otonomi daerah adalah kemampuan manusia atau SDM, kemampuan keuangan, keempat, kemampuan peralatan dan organisasi, kemudian kemampuan kepemimpinan. Yang dimaksud di dalam kemampuan manusia adalah di mana pada setiap daerah yang ingin melaksanakan atau ingin menjalankan otonomi daerah, diharapkan untuk kemampuan atau kapasitas calon-calon pemimpinnya harus sesuai dengan kapasitas, baik dari sisi keprofesionalismenya, kemudian dari sisi kualitas karakter dari calon pemimpin, yang memang harus betul-betul memang menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Kemudian kedua, yang dimaksud dengan kemampuan keuangan adalah di mana sumber-sumber finansial dari calon otonomi daerah juga mampu mendukung dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah. Kemudian metode pendekatan proses perencanaan otonomi daerah, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Yang dimaksud dengan pendekatan politik adalah pilkada dilihat secara proses perencanaan. Rakyat memilih berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan oleh calon-calon pemimpin daerah. Kemudian RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah yang menjabarkan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh calon pada saat kampanye. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab. Sedangkan lembaga penanggung jawab pelaksanaan dari pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat merupakan Bappenas, dan tingkat daerah adalah Bapeda. Ketiga, pendekatan partisipasif itu berupa pemberian motivasi, pemberian penguatan, pemberian perlindungan. Kemudian alasan menggunakan metode partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu menjamin masyarakat bisa berperan, berkontribusi, dan memperoleh layanan pembangunan yang baik. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat membangun check and balance agar janji-janji pejabat dan anggota DPR dapat dikontrol melalui